Ke informasi lainnya pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menangis saat sedang mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Dan ini lantaran gagal menuntaskan soal gara-gara listrik padam. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dua mahasiswi terjebak di dalam lift kampus yang macet akibat listrik mati padam juga. Mudah-mudahan bisa ya. Tangis Nadia Putrindah Paramita pecah usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional setelah gagal menyelesaikan di sekolahnya. Siswi SD Negeri Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini tak mampu menahan air matanya lantaran tidak menuntaskan ujian akibat aliran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam saat kompetisi sedang berlangsung. Video tangisan Nadia ini pun viral di media sosial karena ia tidak bisa melanjutkan ujian yang sedang diikutinya. Di balik tangisnya itu tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani oleh Nadia. Ia bersama peserta lainnya telah menjalani persiapan selama hampir 6 bulan lamanya demi menghadapi ajang perlombaan akademik tersebut. Saya kira kan awalnya bakal paling bentar, tapi ternyata pas udah dengar tinggal 15 menitan lagi tuh saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan, jadi saya juga agak panik sebenarnya. Akibat kejadian tersebut, 3 siswa SD Negeri Gandasoli yang mengikuti Olimpiade pada sesi tersebut gagal mengikuti kompetisi. Pihak sekolah berharap insiden ini dapat menjadi evaluasi besar bagi panitia pusat maupun instansi terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Dua mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Surabaya, Jawa Timur terjebak di dalam lift gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rabu siang. Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung berupaya mengevakuasi korban yang panik ketakutan. Evakuasi yang berlangsung kurang lebih 30 menit ini akhirnya membuahkan hasil. Pintu lift dibuka paksa dan kedua korban dikeluarkan menggunakan tangga melalui celah sempit pintu lift. Insiden ini bermula saat tiba-tiba listrik padam hingga lift mendadak macet di antara lantai 1 dan lantai 2. Mau naik ke lantai 2 gitu, terus tiba-tiba mati kayak jatuh terus mati gitu. Itu aja ya? Iya. Ini mau kuliah gimana? Mau bimbingan. Isinya 2 orang tadi ya? Iya. Kedua mahasiswa yang syok kemudian ditenangkan di klinik kampus, sedangkan lift untuk sementara tidak digunakan untuk perbaikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Anda kembali di Lintas Ayus yang pemirsa, seorang bocah ini menjadi korban perundungan 2 remaja di Taman Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, niat mengejar layangan putus. Seorang bocah nekat memanjat hingga tangannya tertancap besi pagar. CCTV merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh 2 remaja di area Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Oleh pelaku, korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman pada bagian kemaluannya. Naasnya korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Ibu kandung korban yang mengetahui peristiwa ini tak mampu membendung kesedihannya. Belakangan juga diketahui sebelum kasus ini terjadi diketahui korban juga kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku. Pas anaknya itu disedulumin ke tiang listrik gitu loh. Tega gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah gitu. Meski kondisi korban sudah mulai membaik, namun korban mengalami trauma hingga takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban pun telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh RI mengungkap dugaan penipuan badal haji dan dam senilai 1,4 miliar rupiah. Sementara sejumlah publik figur ini diperiksa polisi terkait penipuan travel umroh Hanania.
Praktek ini diduga melibatkan oknum KBIHU asal Jawa Barat. Modusnya diduga jemaah dikenakan biaya dam dan badal haji, namun dana diduga tidak disalurkan sesuai ketentuan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan jemaah yang tidak menerima bukti pembayaran resmi saat membayar dam dan badal haji. Diketahui sebanyak 140 jemaah haji menjadi korban penipuan tersebut. Oknum menyatakan akan membadalkan haji dengan dikenakan tarif 10 juta rupiah per orang. OTT terkait dengan dam dan terkait dengan badal haji. Jadi OTT-nya itu hampir transaksinya itu hampir 1,4 miliar. Kita temukan itu. Jadi badal hajinya itu untuk sekitar 50-an orang, 140 orang itu dengan tarif 10 juta. Pemerintah memastikan akan menindak tegas pihak yang terlibat dalam dugaan penipuan tersebut. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Ya, mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bijak, karena kita lihat dulu, ini kan panggilan polisi dari mereka, kita... Torik dan Aliyah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret nama sejumlah pesohor yang dimintai keterangan terkait promosi Hanania Travel. Bos Hanania Travel sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menipu puluhan orang dengan total hingga 12 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sengaja dibuang, seekor kucing terjebak di atas beton di tengah aliran Kali Ancol, Jakarta Utara. Tidak ada akses menuju tengah sungai. Ini membuat petugas pemadam kebakaran menerjunkan satu perahu karet. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video seekor kucing yang terjebak di atas beton di tengah aliran Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara viral di media sosial. Warga yang iba ingin menolong kucing yang diduga sengaja dibuang ini, namun tak ada perahu. Kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi kucing. Petugas damkar pun datang dengan menerjunkan satu perahu karet hingga akhirnya kucing malang ini berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke daratan. Upaya yang kita lakukan, kita menggunakan perahu karet, menjemput kucing di tengah, kita ambil menggunakan jaring atau serokan. Ada kendala Bang saat evakuasi? Untuk kendala tidak ada, karena kucing ini kemudian dibawa ke pos pemadam kebakaran sektor Pademangan untuk dirawat. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.